Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Gadget Pahlawan. Nah, seperti biasa kalau settingan meja kita seperti ini, kita mau lakukan tes performa gaming. HP apa yang kita mau tes hari ini? Langsung aja kita simak video ini sampai habis. Check it out, let's go. I don't tell myself it's fine to be alone, just to find. Nah, HP yang kita mau tes hari ini adalah Oppo A57. Ya, mungkin banyak teman-teman yang skeptis ya, bisa apa Oppo A57 dalam bermain game. Walaupun HP ini nih baru dirilis tahun 2022 ini, tapi chipsetnya dia masih memakai Helio G35. Ya, chipset lama tahun 2020. Saya juga nggak tahu ya kenapa pabrikan Oppo itu sama klien-kliennya itu suka memakai Helio G35. Contoh misalkan kayak Oppo A16 juga masih memakai Helio G35. Terus saudaranya Realme juga kebanyakan ada yang memakai Helio G35. Infinix 11 Hot Play juga memakai Helio G35. Atau mungkin memang pabrikan Oppo itu masih berpikir bahwasanya Helio G35 ini masih bisa menunjang kinerjanya untuk tahun 2022, saya juga kurang tahu ya. Makanya kita coba tes apakah Helio G35 yang rilis tahun 2020 dengan fabrikasi 12 nanometer itu masih bisa bermain game masa kini tahun 2022. Dan kebanyakan juga HP zaman sekarang itu kan ada fitur penambahan RAM ya. Di Oppo A57 juga ada penambahan RAM. Secara kebanyakan orang juga masih berpikir bahwasanya dalam bermain game itu yang penting RAM-nya gede. Kalau RAM-nya gede, bermain game pasti lebih optimal ya. Pasti teman-teman sering ya kalau kita ngobrol sama teman-teman kita itu pasti ditanya, HP-mu RAM berapa? RAM 4. Wah, cupu. Ini HP gua RAM 8, bisa main game apapun, bisa masuk. Kan seperti itu ya. Di Oppo A57 juga ada fitur penambahan RAM. Nanti kita akan coba buktikan apakah memang penambahan RAM itu bisa optimal ke bermain game ya. Dan ini juga membuat kita sama-sama belajar ya, apakah memang RAM itu pengaruh juga terhadap kinerja dalam bermain game. Secara default itu Oppo A57 RAM-nya 4 ya. Jadi kita tambahkan sampai 4 GB juga. Jadi sehingga otomatis sekarang RAM-nya Oppo A57 kita ini RAM-nya 8 ya kan. Masa RAM 8 nggak bisa main game? Langsung aja kita buktikan, oke? Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke game Mobile Legends dulu guys ya. Game sejuta umat. Nggak lengkap kalau kita tes game itu tanpa main ML ya. Karena memang game ini sampai sekarang pun masih banyak peminatnya. Oke, ini dia Oppo A57 bermain Mobile Legends. Untuk grafiknya ya, dia mentok ke tinggi aja guys. Terus di sini juga ada pengaturan itu ya, fokus game ini sama pengaturan performa. Jadi kita bisa setel ke mode game pro. Wah, hebat ini guys. Jadi di sini Mobile Legends ada keterangan FPS-nya. FPS-nya sekarang masih kondisinya 43-37. Agak patah-patah sih guys. Ya gimana lagi, orang dia FPS-nya cuma 33. Hey. 26 guys. Makanya ini gerakannya agak susah. Lag. Santai-santai, farming terus ya guys ya, farming terus ya. Tapi memang untuk performa G35 ini ya,
Dia memang ke fokus masalah hemat baterai aja sih guys, sama suhunya. Jadi suhunya ini juga nggak terlalu panas walaupun FPS nya drop banget ini ya. Secara kalau biasanya FPS drop itu kan mesinnya pasti panas ya, baru dia pasti drop. Tapi ini nggak panas sudah drop. Frame drop banget. Aduh, berat banget. Coba kalau misalkan kita turunkan ya settingannya ke sedang ya guys, apakah FPS nya naik? Saya nggak bisa lihat map ya, agak susah. Lari! Apa-apa guys. Oh, patah-patah. Mampus kok. Mampus kok. Duh. Tower Santai, farming terus ya guys. 24 fps guys. Gimana coba main game dengan frame rate 24? Mana sih kajanya? Kaja. Astaga. Kaja kayak mau bantu loh. Ya, kita coba cek lagi suhunya guys ya. 40 derajat masih ya. Nih lihat ya. Jadi walaupun dia sudah pakai game performa ya guys ya. Performa ya, mode game pro, guys. Ternyata masih 32 fps. Dan untuk masalah apa namanya? RAM juga kita tadi udah tambahin ya. Jadi 8 GB, tapi ternyata nggak pengaruh. Jadi seperti itu guys ya. RAM itu bukan jadi patokan kita dalam bermain game. Jadi yang pengaruh adalah chipset. Ingat ya. Menang ini. Finally, walaupun kita terpatah-patah, nah ini kalau udah selesai baru dia naik ke
58 60 fps. Nggak dari tadi kan ya. Game yang sangat lama ya, karena memang saya juga nggak bisa jalan ya, susah geraknya ya fps-nya, karena memang drop banget sekitar sampai 24 bahkan. Jadi gamenya lama. Untuk main sekitar 21 menit ya. Tadi baterai awal sekitar 81% ya, sekarang tinggal 76% saja. Kalau dibilang irit ya memang irit guys, karena memang Helio G35 itu memang dia ngejar performa untuk baterainya ya, bukan untuk masalah kecepatannya. Tapi memang kalau main ML sendiri sejago-jagonya teman-teman kalau pakai game ini agak susah guys. Ini aja saya main di Legend ya, kalau misalnya main di Mythic ya wah dibully nantinya, seperti itu. Nggak tahu ya kalau misalkan pakai cooler bisa apa enggak ya, tapi kalau menurut saya ya FPS-nya turun itu bukan karena panasnya sih, karena memang chipsetnya. Jadi walaupun pakai cooler pun saya kira hasilnya ya hampir sama juga, seperti itu. Ya dinikmati aja ya. Oke, kita sekarang coba untuk game COD ya guys ya. Untuk baterainya mulai dari 69%. Untuk suhunya kita bisa lihat 43 derajat ya. Sudah. Kita tampilkan mode FPS-nya sudah. Oke, jadi kita mulai sekarang FPS-nya mulai ke 60 FPS. Lumayan ya ini ya daripada ML tadi ya. Untuk masalah grafiknya kita coba lihat. Grafiknya dia mentok ke rendah aja ya. Jadi kualitas grafiknya rendah sama frame rate-nya bisa tinggi. Cuma kualitas grafiknya dia mentok ke rendah aja guys. Tapi secara walaupun rendah ya guys ya, untuk tampilannya, untuk layarnya cukup bagus ya menampilkan gambarnya ini. Lumayan hidup lah walaupun grafiknya rendah. Nah, selain grafiknya juga yang bagus, dalam artian untuk kualitas LCD-nya ya, Oppo A57 juga ada fitur volume boost ya, volume ultra lah, seperti yang pernah kita bahas waktu unboxing ya. Jadi dia bisa sampai 200%. Wah, suaranya GG banget nih, kayak perang sungguhan. Kalau COD sih memang agak ringan ya guys ya daripada ML. Target inside. Enemy down. Contact with enemy. Oke, sekarang kita sudah masuk ke game Asphalt 9 ya, Asphalt 9 Legend. Masih bersama dengan Oppo A57. Kita coba cek grafiknya. Ya, kualitas tinggi ya. Langsung aja kita main game. Di sini tertulis ya, FPS-nya 29 walaupun masih belum main game ya. Apakah nanti masuk ke in game-nya FPS-nya bisa naik? Gas. Oke, sudah masuk. Kita lihat grafiknya. Lihat ya FPS-nya ya. Push. Langsung frame, langsung 2 FPS tadi guys. Ini 22. Grafiknya Asphalt 9 ini kan cukup bagus ya. Ya bagus sih, ukuran balap mobil ya.
Kan terlihat agak kotak-kotak gitu guys, kurang real. Cuma secara real gambarnya itu enggak banget gitu ya, jadi kesannya itu enggak 3D banget gitu. Memang 3D cuma kasar gitu guys, nggak halus gitu. Kalau waktu kita lihat ke COD itu kan walaupun kita grafik rendah tapi gambar yang ditampilkan di Oppo A57 itu masih bagus ya. Cuma kalau untuk Asphalt 9 itu gambarnya udah nggak sehalus yang kita inginkan ya. Kayak ini kan halus ya previewnya ya, tapi kalau ketika kita mainkan itu mobilnya terlihat kayak agak kotak-kotak gitu guys, agak kasar gitu gambarnya. Oke, next langsung kita main ke game Genshin Impact. Ya, biasanya kalau HP agak kentang ya, itu untuk loading masuk ke in game-nya itu agak lama ya. Makanya kita coba langsung aja pakai Oppo A57. Ini masih loading ya, berapa menit yang dibutuhkan untuk Oppo A57 masuk ke in game-nya Genshin Impact. Kita lihat. Yap, 1 menit 35. Oke, sudah masuk ya. Ini misi yang mustahil ya memang ya, main ML aja susah, suruh main Genshin Impact ya. Tapi minimal HP ini masih bisa download dan masih bisa memainkan game ini ya guys ya. Cuma untuk performa dan untuk kenyamanannya teman-teman main, nah ini yang agak susah ya. Kita lihat aja untuk grafiknya ya guys ya. Pastinya kita setel nantinya ke rendah ya, jangan ngeyel ya. Walaupun ini HP baru bang, guys, RAM 8, yes, ada game turbo, was, udahlah ya, terendah aja ya. Kita coba terendah aja. Jadi kita harus sadar diri. Nah, coba lihat. Nah, ini gerakannya aja terendah aja, patah-patah. Lihat FPS-nya 15, 16. Oke, coba kita keluar ya. Nah, untuk obat kepingin aja ya bisa ya guys ya. Jadi pengen main apa namanya Genshin Impact di Oppo A57 Helio G35 ya, bisa-bisa aja memang, tapi harus grafik terendah ya guys ya. Harus sadar diri lah. Kita cari musuh ya. Suhunya baru 40 derajat ya. Jadi memang terendah ini nggak ada efek sama sekali ya guys ya. Ya ini kompensasi kita lah supaya kita bisa main game secara lancar ya di Genshin Impact. Lihat FPS-nya 9 12. Oke, saya kira itu aja ya. Nanti kita teruskan pun juga seperti ini, nggak ada perkembangan dalam segi FPS-nya. Saya kira untuk main game Genshin Impact mungkin bisa jadi memang Oppo A57 hanya sebatas FPS-nya 13-15 saja ya guys ya. Mentok 15 mungkin ya. Di atas itu mungkin tidak bisa untuk performanya. Jadi kalau teman-teman ingin main Genshin Impact di Oppo A57 ya saya nggak menyarankan lah ya, mendingan gak usah download ya, mendingan pilih game yang lainnya. So kesimpulan yang bisa kita ambil dalam bermain game di Oppo A57 ini, ternyata Oppo A57 masih belum bisa mengcover beberapa game yang kita download ya, kecuali COD. Walaupun COD itu grafiknya rendah, tapi setelah kita tes tadi
minimal Oppo A57 masih bisa mencapai 50 bahkan sampai 60 fps. Tapi dalam bermain Mobile Legends, Genshin Impact sama Asphalt 9, Oppo A57 ini masih kurang bisa ya, masih kurang mampu lah. Sayang sekali di ML ya, kalau Genshin Impact itu coret aja lah ya, memang game susah ini ya. Asphalt 9 juga jarang orang main, coret aja tidak masalah, walaupun grafiknya di sini juga masih bisa dimainkan tapi grafiknya jelek ya. Untuk ML ini yang disayangkan, ternyata Oppo A57 masih belum bisa mengcover ya, karena memang chipset yang dipakai dia adalah Helio G35 tahun 2020. Walaupun ML ini adalah game lama, tapi kan dia selalu melakukan update. Sedangkan chipset itu nggak melakukan update guys. Pabrikan paling cuma melakukan update ya terhadap RAM-ROM-nya aja. Jadi RAM-nya ditambah berapa, ROM-nya ditambah berapa. Tapi kalau chipsetnya sama ya hasilnya sama, walaupun pakai game performa, game pro lah, apalah, ya tetap sama aja performanya. Jadi itu ya kesimpulannya yang bisa kita ambil, RAM itu tidak pengaruh dalam bermain game. Kalau ROM masih berpengaruh, kalau RAM itu saya jamin tidak pengaruh. Jadi minimal memang RAM-nya ya 4 lah, 4, 6 itu oke mas ya. Jadi kita nggak usah butuh 8, 12 dalam bermain game, nggak butuh. Yang penting adalah chipsetnya. Kalau teman-teman tidak terlalu suka game Oppo A57 ya worth it aja ya, secara look, secara tongkrongan, layar, speaker ya bagus guys. Tapi semua itu ada segmennya ya, jadi nggak semua orang itu butuh game, nggak semua orang itu butuh performa ya. Apa yang ditawarkan di Oppo A57 ini cukup kompleks juga, dan juga untuk masalah service center, masalah purna jual, Oppo bagus di Indonesia ya guys ya. Jadi saya juga dulu pernah HP saya Oppo itu rusak ya, ke service centernya sehari aja udah jadi, nggak perlu nunggu lama. Nah itu yang dibutuhkan oleh beberapa orang. Jadi nggak semua orang itu butuh spek, kadang mereka juga butuh kenyamanan. Nah teman-teman pilih mana, gitu aja, sesuai kebutuhan. Oke, saya Belu Kutuk dari tim Gadget Patron pamit, bye.